Selamat menonton Rahwana Berkelana season pertama. Sebuah arsip perjalanan menuju arah timur Nusantara. Sunrise yang indah menyambut kami saat masih berlayar di atas kapal. Hingga akhirnya kami tiba di Pulau Bali. Masya Allah. Oke, sudah sampai. Alhamdulillah, kita lanjut. Dari pintu belakang. Baik Pak, dari selamat pagi dari Pelabuhan Padang Bayi. Aduh, badan tidak fit bro. Dua. Mau ngopi dulu atau lanjut? Ngopi lanjut. Siap. Ayo. Selamat datang di Pelabuhan Padang Bayi Bali, kawan. Nah, di mas ini tuh rencananya mau ke NTT guys, perbatasan Timor Leste. Cuman ada kerjaan dulu di Bali, jadi nyebrang lagi ke sini dan nanti baru lanjut lagi. Pernah ke Nol Sabang juga, mantap sih. Dari Wondo. Sesampainya di Bali, kami pun mencari tempat ngopi untuk berbagi cerita sebelum akhirnya kami berpisah dengan Mas Ijul. Salut dengan beliau, pernah juga melakukan perjalanan menuju 0 km Sabang dan kini menuju perbatasan timur. Ngopi dulu guys. Oke, jam 9 kurang 10 menit kita lanjut perjalanan menuju daerah Denpasar.
soalnya kan. Bener. Ya guys, jadi Mas Ijul mau ke ini perbatasan. Nyari kerja dulu. Kita harus berpisah di sini karena Mas Ijul ke kanan, saya ke lurus. Mari Mas, ayo. Yuk. Kita nyoba lewat sini. Penasaran. Ada yang tahu ini jalan apa guys? Tempat apa? Nah, di Bali ini tujuan saya hanya melintas. Jadi perjalanan langsung saya gas menuju pelabuhan Gilimanuk. Namun kali ini saya memilih jalur selatan, sebuah rute yang berbeda juga dari saat kami datang pertama kali di Pulau Bali menuju Lombok. Mungkin jalan alternatif atau nantinya bakal jadi pusat kebudayaan.
Rahwana terus melaju menikmati pemandangan Bali dari sisi selatan hingga akhirnya kami sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan segera menaiki kapal untuk berlayar kembali menuju Pulau Jawa, tepatnya Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selamat datang di kota negara. Kita lanjut menuju pelabuhan. Kita ke masjid dulu sholat asar. Oke kawan, kita lanjut menyeberang. Wah, niat hati ingin sunset di kapal, ternyata salah perhitungan. Telat ganti oli. Boleh Pak. Mana ini guys? Alhamdulillah nyampe kapal. Ya. Oke, kita sudah berada di kapal. Ini mobil. Ini kapal apa ya? Bismillah.
sayang sekali salah perhitungan. Niatnya mau sunsetan di sini di jalan, tapi tidak. Toiletnya ini penumpang. Kita berada di kapal gerbang samudra. Oke. Tidak. Alhamdulillah setelah 1 jam perjalanan kita sampai juga di pelabuhan Ketapang. Kayangan Ketapang ya, lupa lah itulah. Kita langsung mencari makan dulu. Assalamualaikum. Bu, makan bu. Nasi campur aja. Alhamdulillah kita sampai juga di pelabuhan Ketapang. Kita makan dulu ya. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Kita lanjut besok, rencananya lewat jalur utara. Pagi di Pulau Jawa disambut dengan mentari yang hangat. Kami melanjutkan perjalanan dengan tujuan akhir Blitar. Mari kita lanjut setelah menikmati dan foto-foto sunrise.
kalau malam kemarin dilanjutin tanpa lampu, tanpa penerangan jalan. Wah, kondisi jalur menuju arah Situbondo dari hutan Kaluramu. Jalanannya cukup luas, mulus, ya meskipun ada beberapa yang bergelombang dan berlubang. Udaranya sejuk, rawan kecelakaan, jadi pastikan tidak ngantuk karena anginnya benar-benar sepoi-sepoi, bikin ngantuk. Ya kalau ngantuk lelah ya saja. Hutan Baluran, tapi saya tidak menemukan pelangnya. Tidak menemukan Baluran. Jadi tidak foto di sana, tapi harus masuk ke area taman nasionalnya. Wah, lain kali lah ke sana lagi. Sekarang kita menuju kota Situbondo. Ya, bentor ada. Selamat datang di Situbondo. Kita mencari makan kita. Lapar banget, sampai mau bilang. Kenapa Blitar? Karena ada sebuah rencana yang sangat penting, yaitu membedah Rahwana, karena memang sebenarnya dia lagi sakit. Kalau kalian sadar dan mendengar suara motor, sangat terasa berbeda.
Tapi sebelum ke Blitar, Rawana membawa saya menuju salah satu candi bersejarah, yaitu Candi Jabu. Oh ini Candi Jabu. Ini untuk sejarah tentang Candi Jabung. Ya. Candi Jabung ini peninggalan dari kerajaan Mojopahit, berdiri pada tahun 1354 Masehi. Kalau tahun Sakanya 1276. Tapi- Ini pada masa Raja Hayam Wuruk. Dari dulu sudah seperti ini, tapi posisinya tidak seperti ini, sudah hampir hancur, terutama yang dari tubuh. Jadi bata yang ada kehitam-hitamannya itu yang baru. Oh, itu Itu yang direhab pada tahun 1983. Sedangkan untuk ketinggian Candi Jagung 16,20 meter, sedangkan lebar Lebarnya 9,58. Panjang dari barat ke timur 13,13 meter. Untuk yang relief itu yang terutama yang di kaki itu, semua yang di kaki itu bereliefkan singa. Itu dilambangkan sebagai watak manusia itu sendiri yang sebut beringas puas. Kayak digambarkan seperti singa. Sedangkan yang ada yang di atas kaki yang itu ada bundaran-bundaran itu dari empat penjuru itu ada bundaran itu disebut medalion. Di dalam medalion itu ada relief baik hewan, tumbuhan dan manusia. Sedangkan yang di tubuh candi yang di tingkat 2 Arana itu ada relief Sri Tanjung. cerita Sri Tanjung. Jadi Candi Jabung ini ceritanya Sri Tanjung yang membawa nama Banyuwangi. Jadi silsilah atau cerita Banyuwangi itu terjadinya di cerita Candi Jabung. Di sini ada relief tentang cerita Sri Tanjung, ada 19 relief. 19 relief Ada 19 relief. di bagian tubuh itu. Ya, di tubuh sana, di tubuh candi itu. Untuk penggunaan Candi Jabung sendiri itu ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai tempat pemujaan, yang kedua sebagai tempat istirahat. Mungkin tempat istirahat ini mungkin kunjungan Raja Hayam Wuruk ke Belambangan mampirnya di sini. Dan yang terakhir, Candi Jabung ini merupakan salah satu tempat abu jenazah salah satu keluarga dari Raja Hayam Wuruk yang bernama Bragundal. Jadi abu jenazahnya Ada di dalam bilik Candi Jabung ini. Ya kalau sekarang masih sangat fungsi sekali sebagai tempat pemujaan atau sebagai tempat wisata gitu. Kalau pemujaannya tetap agama Hindu Buddha sering di sini. Acara Imlek itu sering begini. Tapi tiap tahun dari Bali itu, baik dari Bali, dari Surabaya, dari Mojokerto sendiri sering di sini. Ada berapa tingkatan ini, Pak? Ini sebenarnya ada 3 tingkatan. Semua candi itu ada tingkatan dan juga ada makna tersendiri dari kaki, tubuh dan atap. Itu kalau kaki diibaratkan sebagai dilambangkan sebagai alam kubur. Alam kubur dimana setelah kita hidup akan mati. Nah kalau tubuh dilambangkan sebagai alam fana atau alam kita yang sekarang. Untuk atap sebagai alam kayangan, dimana alam setelah selesai maka di akhirat itu nanti seperti itu. Yaitu sebagai motivasi hidup, kita hidup di 3 alam kan gitu ya. Dulu sebelum pemugaran tahun 83 itu
Dari pintu masuk tuh masih ke bawah, turun dari pondasi bawah ini masih 5 meter ke bawah. Nah, semenjak tahun 83 setelah ada pemonggaran akhirnya ditutup karena mengingat ini itu kan jalan, Ya. banyak kendaraan lewat, takut getarannya bisa meretakkan pondasi, akhirnya ditutup Oh. untuk di dalam. Akhirnya tinggal yang di dalam tinggal cuma 1 meter, kita masuk 1 meter Ke bawahnya Baru. 1 meter. baru sudah tempat altar, tempat pemujaan. Hmm. Kerusakan mungkin juga terjadi adanya penimbunan dengan pasir, karena menurut ceritanya dulu ini mau dibom sama Belanda. Akhirnya orang Jepang dan masyarakat tetangga berduyun-duyun untuk ngangkut pasir laut, nutupin candi ini. Nah, mungkin kerusakan atau kekerobosan yang terjadi mungkin juga disebabkan karena Karena itu mungkin pasir. karena kan asin, Ya. makanya kadang-kadang di tubuh candi itu agak putih seperti garam. Kalau diginikan asin, lah mungkin diakibatkan dari pasir yang ada di dalam dulu, mengendap berapa tahun, akhirnya mungkin ada penyerapan. Nah, mungkin dari faktor itu juga bisa membuat pelapukan yang terjadi. Tapi kami juga herannya kenapa garis vertikal dan horizontalnya kok pas gitu. Itu yang saya herankan kan seperti itu. Tapi mungkin ada kaitannya mungkin dengan gaib yang bantu dalam proses pembuatannya, yaitu Nawang Bulan, Oh, Nawang Bulan, Nawang Sari, Nawang Seto, Nawang Sukma, dan Nawang Sih. Karena waktu itu Gajah Mada diperintahkan oleh Raja Hayam Wuruk untuk membuat sebuah bangunan suci untuk pemujaan tempat singgah. Dia merindukan Raja Gajah Mada oleh Raja Hayam Wuruk untuk mendirikan bangunan ke daerah timur. Sampai sekarang masih utuh. Ini sudah hampir 7 abad. Umurnya Iya, hampir 7 abad. Jadi 1354 dari 2025. Jadi hampir 7 abad. Kalau itu apa tuh Pak berarti? Ini yang sana Candi Menara Sudut. Sebetulnya kalau jadi itu 4. Oh, ada 4 Itu pagar, bangunan. sebetulnya pagar tuh ya, pagar keliling. Jadi induknya ini di tengah-tengah. Di tiap pojok tuh ada. Yang pojok selatan atau berada yang sana, ini sudah yang jadi. Yang sana tinggal pondasi. Yang naik sepeda tuh Oh iya. ke barat tuh ada. Oh, ada. Tapi tinggal pondasi. Tinggal Waktu pondasi. penggalian dulu untuk membuktikan bahwa di tiap-tiap pojok itu ada. Ada penelitian dari pihak arkeolog dari Jember dan juga Trawulan. Nah, ini memang ternyata ada. Oh. Memang ini kalau kata yang paranormal, hati-hati Pak Dul, ini angker dan penunggunya. Tapi alhamdulillah penunggu Candi Jabung ini, menurut saya selama kerja di sini dari tahun 94 sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Kalau terjadi sesuatu apapun pasti ada karenanya, ada sebabnya. Kalau Bapak udah berapa lama Pak? Jadi Saya penjaga di sini? kerja di sini dari tahun 94, temen 87. Oh. Masih duluan ya. Sebetulnya dulu 8. Akhirnya meninggal, pensiun, akhirnya tinggal 4. Tinggal 4 sampai sekarang. Yang 4 belum ada gantinya, penggantinya. Ini saya suruh bantu-bantu. Belum ada penerus ya? Tidak ada penggantinya yang 4. Ya, setelah dari Candi Jabung kita lanjutkan perjalanan. Setelah dari Candi, kami melanjutkan perjalanan menuju Blitar untuk bertemu Mas Wiji. Di sanalah Rahwana akan dibedah dan ternyata sakitnya cukup parah.
sampai di kota Probolinggo. Nyampe Paris guys. Tadi di Paris, sekarang di Inggris. Inilah 6 Probolinggo. Habis dari Inggris ke Monas, dari Probolinggo. Perjalanan setelah kota hanya seperti biasa dihiasi truk-truk besar. Ya, kita sudah sampai di Pasuruan. Oke, jadi rencananya sore ini menuju daerah Malang, kemudian ke Blitar. Mau ke rumah teman dulu. Menuju Malang. mengarahkannya ke kiri. Dan untuk biaya masuk jalan pintas ini dikenakan angka Rp1.000.
saja. Nggak tahu sih, saya kira ini jalanan umum. Ternyata bukan. Kita sampai alhamdulillah. Oke, selamat pagi. Alhamdulillah. Sekarang saya sedang berada di rumah Mas Wiji, seorang mekanik handal. Jadi rencananya hari ini mau ngebongkar motor karena kondisinya memprihatinkan. Ya, kita lihat kondisi Rahawana. Temu di Nandaran masih berjalan. Ya, berjalan. Baru pas ini pas saya mau bongkar motor emang sudah gak enak. Oline ente. Semoga sehat, tidak terlalu parah sakitnya Rahwana. Aduh, udah parah. Parah gak kena. Lakernya habis. Lakar hancur. Jadi lakernya kemana Lari ini? kemana itu? Ning jero-jero iki mlebu ning anu. Cacat. Wah. Ini masih Masih jalan. aman. Nah, masih jalan. Oke. Masih aman lah ya. Ya, kocak dikit lah. Ya, gue Aduh. pelore. Ya, gue tenan.
Alhamdulillah guys, mantap. Hari ini tanggal 2 Mei, harus melanjutkan perjalanan. Terima kasih buat Mas Wiji dan Mas Iksan telah menampung saya di sini dan membantu saya, dan semoga kedepannya bisa silaturahmi kembali. Ya guys, ini berada di Blitar, mau lanjut perjalanan lagi. Tetap. Terima kasih Mas Wiji. Ya. Dan ini bersama Mas Isan dari Blitar juga. Masnya terima kasih udah mampir juga, sudah silaturahmi. Semoga jalan baik-baik saja Mas ya. Amin. Terima kasih. Mari Mas. Oke, Mas. Ya. Terima kasih Pak Mas. Selamat sampai tujuan, nggak ada kendala guys. Amin. Ayo, terima kasih ya. Mari. Yuk. Terima kasih buat Mas Wiji dan Mas Isan, terutama ya Mas Wiji dan keluarga telah menampung saya, telah banyak membantu saya. Rahwana juga kembali sehat dan lancar terus. Semoga sampai tujuan dengan selamat tanpa trouble. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Ya, mari lanjut perjalanan. Sekarang tanggal 2 pukul kurang lebih 7.50. Terima kasih banyak umur hal-hal baik. Ini lihatlah perbedaan suara Rahwana sekarang. Rahwana yang sehat sudah berobat. Semoga selamat sampai pulang nanti di rumah antum. Namun alhamdulillah setelah sekitar 3 hari perawatan, Rahwana sehat kembali. Ia siap melanjutkan petualangan. Setelah berpamitan dengan Mas Wiji, saya dan Rahwana kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju Surabaya. Kalau nggak salah itu belum udaranya.
sangatlah sedikit pohon rindang mantap. Hutan Raya Suryo. Hutan melewati hutan. Jalannya tuh. Oke, setelah sholat Jumat kita lanjut menuju arah Surabaya. Perkiraan sih 1,5 jam. Kita akan melewati Lumpur Lapindo dan juga melihat jembatan Suramadu sebelum nanti ke makam Bulan Apel. Inilah Pantai Pasuruan. Sekarang di Sidoarjo. Tanggul Angin, stasiun Tanggul Angin. Alun-alun Sidoarjo. Oke, kita lanjut lagi. Selamat datang di Kota Pahlawan, Surabaya. Surabaya.
Nama Cilenyi Silwasari. Ya, jembatan Suramadu. Dari Surabaya inilah perjalanan pulang dimulai melalui jalur utara. Panjang umur, hal-hal baik, sehat-sehat kehidupan. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya.